사람들은 모두 그 나무를 썩은 나무라고 그랬다. Hai semua, berjumpa lagi di channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Fabricated City yang tayang pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Park Kwang-hyun dan dibintangi oleh Ji Chang-wook, Shin Eun-kyung, Oh Jung-se, Ah Jae-hong, dan Kim Sang-ho. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan kepada kalian semua kalau konten ini full spoiler ya. Film ini dibuka dengan scene peperangan yang sangat seru, dan scene tersebut merupakan permainan game online yang sedang dimainkan oleh Kwon Yu, sosok sentral dalam film ini. Kwon Yu adalah pemuda pengangguran yang baik hati dan juga mantan atlet timnas cabang taekwondo. Nah, ini Ibu Kwon Yu, seorang perawat yang sangat baik. Ketika ada HP asing yang terus berbunyi saat dia main game di warnet tersebut, Kwon Yu mengangkatnya dan telepon itulah yang mengubah cerita hidupnya nanti. Dengan ajaibnya, hari berikutnya polisi menangkap Kwon Yu atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita yang HP-nya kemarin malam baru saja dikembalikan. Proses penyelidikan dan pengadilan berjalan dengan sangat cepat karena bukti seperti DNA, sidik jari, dan sperma semua mengarah pada Kwon Yu. Didampingi oleh pengacara Min Cheon-sang dalam pengadilan, tidak memberikan dampak terhadap Kwon Yu. Kwon Yu pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1. Penjaranya saja sudah level 1. Sudah tentu itu adalah penjara khusus untuk kasus-kasus berat seperti pembunuhan. Di sana Kwon Yu bertemu secara tidak menyenangkan dengan Ma Deok-so, bos preman di penjara yang hobinya adalah bullying. Hari-hari Kwon Yu di penjara bertambah berat karena terus mendapatkan bullying dari gengnya Ma Deok-so. Sementara di tempat lain, ibunya terus berjuang untuk mendapatkan keadilan anaknya dan sering mengunjungi Kwon Yu di penjara. Saat sedang makan siang, ada tahanan lain yang memberikan tanaman obat untuk luka-luka Kwon Yu. Tahanan ini sepertinya bukan orang biasa karena tidak ada satupun dari geng Ma Deok-so berani menyentuhnya. Oh iya, orang tersebut juga memberitahukan cara untuk keluar dari penjara. Esok siangnya, Kwon Yu dengan sangat berani menatap Ma Deok-so di kantin. Sontak, hal ini membuat Ma Deok-so emosi dan ingin menangkapnya. Terjadi kejar-kejaran yang diakhiri dengan kekalahan Ma Deok-so saat berhadapan langsung dengan Kwon Yu. Kwon Yu mendapatkan kunjungan dari pengacara Min Cheon-sang dan memberikan kabar bahwa ibunya telah meninggal dan perlu tanda tangan Kwon Yu untuk proses pemakaman. Setelah mendengar kabar tersebut, Kwon Yu yang sedang dalam masa berkabung pun ingin diganggu oleh geng Ma Deok-so. Namun kali ini Kwon Yu memiliki rencana untuk pergi dari penjara. Setelah berhasil melukai Ma Deok-so dan dirinya, pihak penjara pun membawa mereka ke rumah sakit. Dalam perjalanan inilah, Kwon Yu mengambil kesempatan untuk kabur. Dalam pelariannya, Kwon Yu bertemu dengan pasangan yang saat itu mobilnya sedang mogok, dan Kwon Yu berhasil memperbaikinya. Karena pasangan ini tidak mau ketinggalan pesawat, mereka pun pergi bersama ke bandara menggunakan mobil tersebut. Dan setibanya di sana, mobil itu diberikan kepada Kwon Yu. Orang pertama yang ditemui oleh Kwon Yu adalah pengacara Min Cheon-sang, dan di sana pengacara Min menceritakan alasan ibunya sampai bunuh diri dan memberikan barang peninggalan ibunya.
Tidak lupa pengacara Min telah menelpon polisi karena Kwon Yu adalah buronan yang kabur dari penjara. Kwon Yu pergi ke sebuah warnet dan menemukan fakta yang menarik. Ternyata ada orang yang memperhatikan case-nya dan memberikan logika yang masuk akal, sehingga Kwon Yu ingin bertemu dengan orang tersebut. Kwon Yu pun datang ke sebuah kedai teh untuk bertemu dengan Tailbo. Dan yang membuat Kwon Yu kaget, ternyata Tailbo yang selama ini dikenal dalam game adalah seorang wanita. Nama asli dari Tailbo adalah Yoon Yeo-wol. Mereka pun pergi ke tempat Tailbo, dan dari sini kita bisa tahu Tailbo adalah seorang hacker yang handal dan antisosial. Kwon Yu pun merasa terharu saat diberi makan dan disambut baik oleh orang yang selama ini enggan ia temui, karena pada dasarnya Tailbo merupakan tim dalam permainan game online. Tim game online ini bernama Terlahir Kembali, terdiri atas Kwon Yu, Tailbo, Yongdosha, Demolition, Yeo Baek Yumi, dan mereka pun mulai menyelidiki dengan membedah footage CCTV yang digunakan dalam persidangan. Penyelidikan lapangan pun dimulai. Yang pertama didatangi oleh Kwon Yu dan Demolition adalah tempat mobil rongsokan di Incheon, dan mereka pun menemukan mobil box yang dicurigai sebelumnya. Karena merasa curiga, Kwon Yu pun bergegas mengikuti orang yang keluar dari tempat rongsokan tersebut. Setelah tiba di sebuah rumah besar, ternyata di dalamnya telah terjadi pembunuhan. Dan saat itu sedang ada tim pembersih yang membereskan kekacauan yang terjadi, sehingga nampak seperti tidak terjadi apa-apa di sana. Di tempat mobil rongsokan, Demolition mendapati orang yang pergi tadi sudah kembali dan pergi lagi menggunakan mobil yang berbeda. Kemudian ia pun mengikutinya. Di tempat yang berbeda, kita melihat pengacara Min Cheon-sang yang ternyata tidak sesederhana penampilannya. Dia memiliki peralatan yang canggih, dilengkapi dengan komputer, dan juga akses ke sebuah database yang mempermudahnya untuk mencari tahu seseorang. Malam harinya, setelah mengetahui gedung yang didatangi oleh orang tadi pagi, giliran Yongdosha dan Yeo Baek Yumi yang beraksi agar Tailbo bisa mengakses gedung tersebut. Setelah mendapatkan akses, Tailbo pun dengan mudah hacking CCTV dan kunci gedung tersebut. Kwon Yu pun diarahkan ke kamar 1306 dan yang mengejutkannya adalah Kwon Yu menemukan kotak putih yang berisi jenazah seorang aktor. Kemudian datang sekelompok orang yang menyulap tempat tersebut menjadi TKP pembunuhan lengkap dengan bukti seperti sidik jari, bahkan ada rambut untuk DNA pelaku. Benar-benar profesional. Dan ternyata di balik semua ini, dalangnya adalah pengacara Min Cheon-sang. Setelah menyelidiki berita tentang aktor tersebut, diketahui bahwa dia sedang dekat dengan putri seorang pejabat. Kwon Yu meminta Tailbo untuk menyelidiki sidik jari yang ada dalam foto yang diambil dari TKP sebelumnya. Kemudian, dia mengawasi orang tersebut karena besar kemungkinan dia akan dikambing hitamkan seperti dirinya. Ternyata apa yang diperkirakan oleh Kwon Yu benar. Setelah mengawasi telepon orang tersebut, ada telepon masuk yang mengingatkan Kwon Yu saat pertama kali menemukan handphone di warnet tempat dia bermain game online. Kemudian, dibantu oleh Tailbo, mereka pun melacak dari mana dan siapa yang menelpon wanita tersebut. Setelah mengetahui siapa wanita misterius yang sebelumnya pernah menelpon dia, Kwon Yu mencoba untuk menangkapnya. Namun, rencananya gagal karena orang suruhan Min Cheon-sang mendahulunya. Karena Kwon Yu muncul di publik, polisi pun mengejarnya. Dan di tengah proses kejar-kejaran ini, Ma Deok-so muncul dan menangkapnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Min Cheon-san yang melepaskan Ma Deok-so dari penjara. Dengan cepat, Tailbo menghubungi SWAT untuk menyelamatkan Kwon Yu dan segera pergi dari sana. Ma Deok-so sempat mengejarnya, namun Kwon Yu berhasil lolos. Tailbo pun menemukan GPS yang dibawa oleh Kwon Yu selama ini dan barang tersebut merupakan pemberian dari pengacara Min Cheon-sang. Dengan fakta sebelumnya, Kwon Yu meminta sebuah drone kepada Yongdosha untuk mengintai pengacara Min Cheon-sang. Mereka mulai mencari tahu dari kantornya dan menariknya bangunan tersebut tidak sesederhana yang nampak dari luar. Namun, di sisi lain, karena mereka terlalu fokus dalam penyelidikan, audio mereka bocor dan didengar oleh Ma Deok-so. Sebelum memulai aksinya,
tim Kwon Yu mengupgrade mesin mobil terlebih dahulu. Kemudian, dalam upaya mendapatkan akses ke database milik pengacara Min Cheon Sang, Kwon Yu dengan sengaja mencari perhatian pengacara Min Cheon Sang, mulai dari mengacaukan TKP, mengejar wanita yang sempat membuat telepon palsu, mengacaukan lab, mengacaukan abang tukang Gojek, driver Grab, hingga meledakkan mobilnya. Dan puncaknya, putri pejabat Cho Ye-ri alih-alih bersembunyi di rumah sakit, malah terekspos bersama mayat aktor yang dia bunuh. Setelah melihat berita, pengacara Min Cheon Sang merasa sangat kesal. Kemudian dia merasa ketakutan karena sekretarisnya pingsan dan dengan cepat dia lari ke ruangan rahasia miliknya. Kemudian datanglah momen-momen yang sangat kita tunggu, yaitu Kwon Yu menghajar Min Cheon Sang sampai babak belur. Di ruangan tersebut, Kwon Yu juga mendapati video yang berisi dia bersama ibunya dan kegiatan ibunya setelah ia dipenjara. Pengacara Min memang benar sangat licik. Ternyata tim Kwon Yu di saat yang bersamaan sedang disiksa oleh Ma Deok-so. Dan saat ingin menyalin data, ternyata file videonya sudah diacak-acak oleh Min Cheon Sang. Pilihan yang sangat sulit, tetapi Kwon Yu harus bergegas karena nyawa temannya dalam bahaya. Berlokasi di tempat Teolbo, Ma Deok-so sangat ingin menembak teman-teman Kwon Yu, namun tembakannya meleset semua. Di saat yang genting, listrik dipadamkan oleh Kwon Yu dan langsung menghajar Ma Deok-so beserta gengnya. Kemudian, Kwon Yu dan teman-temannya kabur dari tempat tersebut. Tidak lupa, Ma Deok-so mengejar mereka, namun mereka berhasil lolos. Melihat hal itu, Min Cheon Sang tidak tinggal diam. Dia pun menghubungi polisi dan menyebarkan informasi ini ke media, agar pengejaran Kwon Yu diperhatikan oleh banyak orang sehingga kecil kemungkinan untuk lolos kali ini. Karena sudah terlanjur ramai, Kwon Yu pun masuk ke salah satu stasiun TV dan berpencar di sana. Tugas utama saat ini adalah mengulur waktu selama mungkin agar Teolbo bisa beraksi tanpa gangguan. Tim SWAT yang mengepung stasiun TV berhasil menangkap Demolition dan Yongdosa. Sedangkan Teolbo ditangkap oleh Ma Deok-so. Dengan sangat nekat, Kwon Yu pergi menyelamatkan Teolbo. Ada sedikit aksi kejar-kejaran dan perkelahian di dalam mobil, namun Teolbo berhasil diselamatkan oleh Kwon Yu. Kwon Yu sudah terpojok. Dia menyetir mobilnya kembali ke stasiun TV. Min Cheon Sang yang melihat hal itu merasa sangat senang. Namun, dalam sekejap, datanya hilang semua. Rupanya ini sudah direncanakan dari awal, dan Teolbo berhasil mendapatkan semua datanya. Dan inilah serangan balasan dari tim terlahir kembali. Semua bukti rekaman pembunuhan, percakapan dengan pejabat, dan rekayasa kasus dibongkar dan ditayangkan secara live ke seluruh negeri. Min Cheon Sang sudah tidak bisa mengelak lagi dan berhasil ditangkap oleh polisi. Dan akhirnya, Kwon Yu berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah. Nah, bagaimana teman-teman? Film ini seru kan? Film ini berhasil membuat penontonnya merasakan perasaan marah, kesal, sedih terhadap tokoh utamanya, si Kwon Yu. Well, pesan moral dari film ini mungkin rajin-rajinlah main game online, siapa tahu kita bisa mendapatkan teman yang baik di sana ya. Bukan literally main game aja ya, tapi lebih ke teman-teman kehidupan kita sehari-hari, siapapun mereka, berapapun jumlahnya, kita wajib menjalin hubungan yang baik dengan mereka ya. Sudah. Daripada semakin ngelantur, mungkin lebih baik kalian yang mengisi ya teman-teman ya, di kolom komentar menurut kalian pesan moralnya apa sih dari film ini. Akhir kata, saya Dika, pamit undur diri dulu ya. Bye!